Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio Hi-Fi dengan curi-curi. Aduh, jangan nyuri lah ya. Dan di pagi hari ini, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kita kembali akan ngobrol dengan rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya juga di poster kita di media sosialnya Mix Radio, juga di Instagram @929 Mix Radio, kita juga sudah informasikan nih, ada beberapa narasumber yang akan hadir di studio dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda seputar listrik, karena tema yang akan kita angkat sekarang adalah tips aman semarak kemerdekaan dan promo diskon. Nah, kalau dengar diskon ini kayaknya ibu-ibu langsung pada semangat ya. Dan telah hadir di studio Kang Demi Pratomo sebagai TL-K3L dan KAM ULP Cimahi Kota. Selamat pagi Kang Demi. Selamat pagi Teh. Iya, semangat dong ya. Semangat, walaupun cuaca agak mendung ya. Oh iya, benar. Nah, ini kalau Anda lihat secara live ini ya, atau nanti kita upload lah di YouTube ya. Kang Demi ini udah semangat dengan juga riasan-riasan yang menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti bisa dilihat deh kayak gimana sih sebenarnya dandanannya nih datang ke studio. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, kalau di bulan Agustus ini banyak kegiatannya, jadi lebih padat nggak sih kalau teman-teman di PLN ini mempersiapkan, mungkin banyak kegiatan ya di masyarakat? Banyak sekali. Bahkan ini ekstra nggak sih? Harus ekstra, Ekstra apalagi ya? ini musimnya pemasangan umbul-umbul bendera ini juga kita harus patroli ya. Iya betul. Nanti kita bahas juga ya. Gimana sih tipsnya biar tetap aman, tetap berkegiatan juga dan tetap menyambut memeriahkan. Iya, memeriahkan Hari Kemerdekaan. Dan telah hadir juga di studio Kang Dimas Triwahyu sebagai TL-K3L dan KAM ULP Cililin. Apa kabar Cililin? Salah. Apa kabar Kang Dimas? Alhamdulillah baik. Iya, gimana kabarnya? Baik. Ya, kalau di Cililin semarak juga nggak sih kayak di Cimahi? Sama Teh, sama ya. Betul. Malah biasanya lebih ramai ya kayaknya. Lebih ramai gapura, umbul-umbul dan sebagainya gitu ya. Betul, banyak sekali gapura dan umbul-umbul. Iya, betul. Nah, terima kasih kehadirannya di studio, dan juga untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan seputar listrik dan juga gimana sih caranya tips aman dan semarak menyambut kemerdekaan ini di pemasangan umbul-umbul, gapura dan sebagainya, biar tetap aman juga di penggunaan listriknya. Anda boleh sampaikan pertanyaannya di 085161280929. Oke, nah untuk memulai perbincangan kita di hari ini Kang Demi, sebelum kita mungkin berhati-hati, kemudian juga ada tips aman yang akan dikeluarkan oleh rekan-rekan dari PLN, boleh diingatkan lagi nggak sih untuk good listener semua, ini segimana bermanfaatnya sih sebetulnya penggunaan listrik di kehidupan kita sehari-hari, boleh ditambahkan? Ya. Jadi listrik ini kan sekarang sudah menjadi kebutuhan primer ya betul. Buat masyarakat itu semuanya menggunakan listrik. Artinya listrik ini dibutuhkan di lapisan masyarakat dari bawah sampai atas semuanya. Bahkan dari sisi industri, bahkan rumah tangga ataupun semuanya menggunakan listrik. Jadi manfaatnya banyak sekali otomatis Jadi dari dunia ini seperti ini juga, ini dunia apa ini ya? Broadcast juga menggunakan. Nah, mohon intinya sesuatu yang menggunakan listrik ini dapat dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dipergunakan dengan baik sebagai sahabat kita, tetapi juga mengandung sesuatu yang mungkin berbahaya. Nah, kita harus tahu ini apa bahayanya. Nah, kadang kita nggak nyadar ya, nggak nyadar di kehidupan sehari-hari kita enak aja berkegiatan, kemudian juga beraktivitas gitu ya. Ternyata ada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kita nggak sadari itu nyerempet seperti yang tadi Kang Demi bilang ya, dan juga berdekatan dengan timbulnya bahaya dari penggunaan listrik di balik segudang manfaatnya tadi ya. Nah, ini sebenarnya apa sih kegiatan di masyarakat yang mungkin ya itu berdekatan atau nyerempet ke bahaya penggunaan listrik? Jadi mungkin masyarakat selama ini masih ada banyak yang awam ya terkait apa sih sebenarnya bahayanya, padahal kita pakai setiap hari. Nah, sebenarnya banyak sekali ya bahayanya atau kegiatan yang berbahaya di masyarakat ini. Contohnya yang pertama adalah
terkait steker bertumpuk, gitu kan, ya, di rumah bebannya ya. overload betul. Terus peralatan listrik yang mungkin kualitasnya tidak SNI ya, gitu mungkin kita juga tidak bisa menjamin kan seperti apa. Harga itu nggak jamin ya? Harga mungkin tidak jamin. Kalau harga saya nggak tahu ya di luar sana seperti apa. Tapi ada standar khusus ya dari peralatan listrik yang layak untuk kita gunakan itu? Sebaiknya sesuai SNI. Iya. Gitu. Terus bahaya terkait yang menggali tanah mungkin. Nah ini juga memang jalur untuk kabel PLN ini rata-rata ya di pinggir jalan ya. Mungkin pekerjaan dari dinas pekerjaan umum yang lebih bersinggungannya, perbaikan selokan ataupun dari instansi lain seperti provider internet yang menanam ini juga cukup berbahaya kalau tidak koordinasi dengan kami. Yang selanjutnya ini yang mendekati gardu PLN ini biasanya takutnya anak-anak sambil main, itu juga berbahaya. Mungkin di lingkungan masyarakat semua ada gardu PLN yang berada di tengah-tengah masyarakat. Ini juga lebih baiknya terutama untuk anak-anak ini ya, berhati-hati gitu. Terus adanya kabel, mungkin kabel putus dan sebagainya, jangan main disentuh saja, pastikan kondisinya aman. Menjemur pakaian mungkin yang rumahnya di loteng di atas, berdekatan dengan jalan listrik, hati-hati juga. Bisa saja kabur terbawa angin benar. Jemurannya ya. Betul, jemurannya. Terus pemasangan PJU, pemasangan umbul-umbul di bendera. Nah, sebaiknya jauhkan dari jaringan listrik. Nah, ini berhubungan dengan kegiatan di setiap bulan Agustus nih ya, pemasangan umbul-umbul, kemudian bendera ya. Ataupun lampu hiasan. Nah, ini juga dapat potensi bahaya juga lampu hiasan kalau terlalu overly, harus diperkirakan juga seperti apa instalasinya. Instalasinya. Betul. Terus mungkin sakar burung ya, kalau yang punya hobi burung, biasanya suka dikerek lebih tinggi gitu. Iya. Tahu-tahu deket aja sama jaringan listrik ya. Termasuk tenda hajatan mungkin, atau pemasangan antena baliho atau dan lain sebagainya yang intinya berdekatan. Pohon, menanam pohon juga berbahaya kalau posisi di bawahnya. Nanti kalau sudah besar, sudah mendekati jaringan, ranting-rantingnya kena ya. Betul. Gitu. Nah, kemudian ini mungkin dari sekian banyak bahaya dari kegiatan sehari-hari yang bersinggungan ya dengan jaringan listrik yang ada di sekitar kita. Ini biasanya ketika kita berkegiatan itu juga suka tiba-tiba listriknya mati gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada pemberitahuan, nggak ada angin, nggak ada hujan lah ya istilahnya, tiba-tiba listriknya mati, itu biasanya penyebab dari pemadaman atau padamnya listrik. Ini dua jenis yang berbeda ya, pemadaman listrik dan juga padamnya listrik. Nah, ini penyebab dari listrik padam ini apa aja sih, Kang? Silahkan. Baik Teh, sebenarnya untuk penyebab listrik padam sendiri itu ada dua ya Teh. Yang pertama itu adalah listrik yang padam karena terencana. Nah, kalau yang terencana ini sebenarnya memang kita rencanakan terkait adanya pemeliharaan aset PLN. Jadi harus dipadamkan dan tujuannya adalah untuk pemeliharaan aset. Nah, jadi kalau untuk pemadaman terencana ini sendiri biasanya itu kita share ke media sosial, terus kita surat juga ke warga sekitar. Sebelumnya dikasih tahu ya masyarakat. Betul. Kalau yang menggunakan aplikasi PLN Mobile juga ada Teh, diinfokan di PLN Mobile. Nah, terus di Instagram juga biasanya diinfokan di Instagram up3cimahi.pln. Nah, durasinya sendiri kurang lebih 3 jam. Oh, gitu ya. Nggak pernah lebih dari seharian, itu nggak mungkin ya? Kalau yang terencana enggak Teh, karena memang kita optimalkan di 3 jam. Punya ini juga, punya deadline, punya target juga ya. Betul. Sebelum 3 jam harus sudah selesai. Betul, gitu ya. Teh. Nah, terus untuk yang tidak terencana sendiri, itu ada beberapa faktor ya Teh ya. Salah satunya adalah karena layang-layang. Nah, kan seperti contohnya beberapa lagi musim loh sekarang. Betul, beberapa bulan yang lalu. Terutama di bulan Juli ya, Juli liburan sekolah. Iya, betul. Itu Cililin pun mengalami hal yang sama Teh. Oh, gitu. Sempat ada mati di sering sekali. Oh, sering. Dan temuannya layang-layang. Mungkin gitu. tidak cuma Cililin. Oh, gitu ya. Hampir semua wilayah. Di kota juga ya, maksudnya di Cimahi juga. Kok dibilangnya di kota sih?
Iya, di Cimahi juga ya. Iya. Padahal ini apalagi tempat bermain anak-anak udah terbatas ya. Terbatas. Kayaknya kalau di daerah padat penduduk gitu ya. Ya, betul. Nah, maka dari itu mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak kecil. Iya. Nah, terus mungkin warga-warga sekitar yang ada hobi layang-layang, betul. mohon diperhatikan kembali, diingatkan ke orang-orang atau anak-anak yang terlihat bermain layang-layang dekat jaringan kita, Iya, karena iya, betul. cukup membahayakan dan ada potensi kesetrum, Teh. Iya. Apalagi yang layang-layangnya menggunakan kawat. Nah, ini adalah suatu kegiatan yang cukup berbahaya kalau dekat jaringan kita. Jadi nggak cuma bikin listriknya mati, tapi juga beresiko ke yang main layangannya itu ya. Betul, Bisa betul, kesetrum. Teh. Iya, Nah, iya. terus yang kedua adalah pohon di sekitar jaringan listrik 20 kV yang sudah menyentuh atau dekat, karena pohon ini kan kalau sudah menyentuh memang menyebabkan padam, tapi yang dekat pun bisa jadi, Teh, karena kan Iya. apalagi sekarang musimnya Iya. agak nggak jelas ya, Teh. Iya, betul. Kalau Antara kemarau panas atau bukan hujan. ya, Iya. tapi kok ada Kalau hujan. di bulan Juli itu BMKG sempat menginfokan kemarau basah. Iya, katanya kemarau basah ya. Jadi tetap ada hujan tapi musimnya panas. Ah. Nah, di situ ada potensi angin, Teh. Jadi ranting-ranting yang mendekati mendekati kabel kita itu kalau terhempas angin bisa menyentuh. Iya, Nah, itu iya. salah satu penyebab padam. Sebentar Kang, tadi sempat disebutkan jaringan listrik 20 kV. Itu Betul. apa sih? Bertegangan tinggi, menengah atau Tegangannya menengah kalau Menengah 20 ya, kV, 20 Teh, itu kV. sama dengan 20.000 volt. Dan Nah. bisa kita lihat itu seperti apa Bisa. jaringannya? Jaringannya itu biasanya yang kabelnya terbentang. Terbentang. Ada 3 kabel di atas dan itu tuh biasanya posisinya paling tinggi, Teh, di antara kabel lainnya. Nah, itu bahaya ya kalau Betul. sampai terkena pohon. Pohon, ya. layang-layang. Layangan. Nah, Silakan. terus selanjutnya adalah pemasangan antena yang tadi sudah diinfokan sama Pak Demi ya. Iya. Pemasangan antena yang terlalu dekat dengan jaringan listrik sehingga menyentuh saat jaringan menyentuh ke jaringan dan mengakibatkan padam. Iya, antena juga ya. Sama, bahaya. Teh, karena antena bahannya kebanyakan apalagi. aluminium, Iya, besi, betul. kan itu konduktor yang sangat baik buat Iya. listrik ya. Terus selanjutnya adalah pembangunan rumah sama juga yang dekat dengan jaringan listrik. Iya. Nah, itu juga sama perlu diantisipasi. Terus hewan liar yang berada di alam dan menyentuh jaringan SUTM tadi. Iya. Hewan liar juga ya, itu Betul, nggak ini terprediksi ya. Nggak bisa kita prediksi itu Iya, karena betul. alam ya, Teh, ya. Iya. Jadi kalau listrik mati tiba-tiba tanpa pemberitahuan, tanpa juga mungkin informasinya kita dapat di media sosial atau di lingkungan sekitar ya. Biasanya diinfokan juga tuh di grup komplek gitu ya. Biasanya Di diinfokan, WA Teh. grup Betul. komplek tuh. Karena memang Iya. kalau nggak kita infokan, kan kebanyakan masyarakat juga komplain ya, Teh. Jadi ketika ada wilayah di situ biasanya kita ada grup-grup stakeholder, Teh. Oh iya. Ya, jadi yang ketika bisa ada- menginformasikan. Betul. Jadi ini ya. Betul. Biasanya perangkat-perangkat desa ada di grup tersebut. Jadi Oh, kita gitu. infokan di sana bahwa memang wilayah sekitar sana ada padam dan sedang dilakukan pemeriksaan dulu. Iya. Begitu. Termasuk juga sekolah, Kang. Kalau sekolah biasanya Iya, dari kadang kan sedang ada kegiatan apa ya di sekolah, tiba-tiba Ya. listriknya mati. Mungkin kalau bisa yang diinfo. gangguan mungkin lebih ke stakeholder ya, Teh. Oh, iya. Diinfokannya dari desa. Tapi kalau yang padam terencana itu sekolah pun kita infokan. Oh iya, betul. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini yang mungkin nggak terlihat tapi cukup berbahaya ya, Teh. Terutama di titik-titik yang ramai atau perkotaan. Kayak di Cimahi ini kan sudah cukup padat dan pembangunan pesat. Nah, di situ tuh ada kabel kita yang di dalam tanah. Nah, iya. ketika menggali itu juga ada potensi mengenai dan menyebabkan listrik padam. Oh iya, seperti Kang Demi tadi sebutkan ya. Iya. Itu ternyata di galian di dalam tanah itu nggak cuma PLN kan ya. Betul. Jadi ada yang lain Iya, juga betul. Seperti internet mungkin, Iya. kemudian PDAM ya. Iya, Iya. Ya. Nah, untuk di sini tuh sebenarnya kalau untuk jarak amannya sendiri sudah ada, Teh. Memang masih banyak yang belum tahu ya, Teh ya. Cuman dari kita sendiri pun sebenarnya sudah melakukan patroli. Iya.
terutama kayak pemasangan spanduk atau baliho-baliho rumah-rumah. Itu bisa memang kalau ada yang mendekati dengan kabel kita, itu ya kita edukasi secara door to door. Oh iya, jadi memang sudah ada secara aktif juga PLN-nya juga menghimbau, kemudian juga Betul. patroli ya, Ya, patroli betul. tadi ya. Kita lakukan inspeksi. Iya, iya. Nah, ini kalau dalam rangka kegiatan tadi kan listrik itu bisa mati terencana maupun tidak ya. Betul. Nah, ini kalau berkaitan dengan kegiatan di bulan Agustus nih ya, 17-an lah ya. Ini kalau biasanya masyarakat mau mengadakan satu kegiatan, misalnya mau ada bazar gitu ya, atau lomba-lomba atau panggung misalnya yang menggunakan layanan listrik ya, Betul. layanan dari PLN. Itu kita bisakah kita meminta misalnya di pas hari H atau di jam kegiatan tersebut listriknya jangan mati dong gitu misalnya, bisa nggak sebelumnya gitu kita minta, boleh nggak sih? Mungkin gini ya, kalau memang masyarakat akan melakukan punya agenda lah mungkin Iya, ya, punya agenda, iya. Terkait kegiatan yang memang penting, Iya, silahkan bisa koordinasi dengan kami apakah ada rencana pemadaman misalnya Iya, iya. daerah tersebut. Nah, nanti biar istilahnya termasuk mungkin dari dunia pendidikan tadi, Iya. bila mana melakukan ada ujian misalnya, Iya, ujian agenda yang ujian pakai itu komputer misalnya yang harus gitu, mungkin bisa online. sambil koordinasi dengan kami. Jadi biar istilahnya untuk kegiatan kami pun juga bisa di schedule lebih terencana dengan baik Iya, ya. iya. Artinya tidak merugikan juga yang lain. Iya. Gitu. Nah, terus untuk Itu caranya gimana? Kita misalnya meminta agar tidak dilakukan pemadaman lah ya di Iya. itu gimana caranya? silakan koordinasi dengan PLN terdekat saja. Terdekat, Ya, ya. mau Biasanya di- kalau dari pihak sekolah yang pernah ada di Cililin itu dari Nah, pihak iya. sekolah kalau ada ujiannya menggunakan komputer, Teh. Nah itu tuh dari pihak sekolah bersurat ke kami. Oh, bersurat saja ya. ke dan PLN. memohon kehandalan. Jadi di situ pun kita support nanti. Ya. Kalau misal memang dikhawatirkan kan kalau sekolah kan skalanya kecil ya Teh ya. Iya. Nah itu kita sediakan genset biasanya di sana. Oh, iya iya. Itu untuk men-standby-kan. Jadi ketika padam genset kita yang aktif. Dan Nah, untuk pemadaman terencana biasanya juga di hari kerja dan jam kerja. oh gitu ya. 3 jam. Iya, iya. Nah, untuk yang mau ngadain lomba-lomba, kemudian juga berkegiatan yang berhubungan dengan perayaan 17 Agustus, kayaknya di tanggal merahnya aja ya. Ya, rata-rata mungkin sekitar tanggal merah ya. Iya, iya. Soalnya kadang ada juga ya yang misalnya, apalagi kalau tanggal 17-nya itu bukan di hari libur. Iya. Nah, biasanya di hari kerja, tapi meskipun tanggal merah ya, itu ada bazar, ada kemudian panggung dan Panggung, sebagainya ya. ya. Oke. Nah, ini mungkin juga berkaitan dengan layanan di PLN, mungkin bisa di sosialisasikan ya untuk masyarakat bahwa di PLN juga ada layanan untuk minta sambungan listrik untuk kegiatan. Itu namanya apa ya? Penerangan pesta mungkin ya. Pesta ya. Nah, itu. Penerangan sementara. Itu sementara ya. Sementara. Bisa hitungan hari, Harinya. jam gitu Ya, ya. silakan sesuai dengan kebutuhan yang Iya, itu dibutuhkan. bisa melalui PLN Mobile. Bisa kah? juga. Oh iya. Silakan. Semua Oke, di PLN oke. Mobile. Nah, ini ternyata inovasi dan juga layanan dari PLN ini sudah sangat banyak ya berinovasi, dan kita juga sebagai masyarakat mungkin bisa seperti tadi untuk berkegiatan kita bisa mengajukan biar nggak dilakukan pemadaman di jam tersebut. Kemudian juga untuk besaran listrik yang kita butuhkan juga ada di layanan pesta itu ya. Ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk segera download aplikasi PLN PLN Mobile ya, karena di situ banyak sekali Banyak. layanan yang disediakan. Oke, nah berkaitan dengan tadi sempat disebutkan bahwa untuk menghindari bahaya dari penggunaan listrik ini sebenarnya ada standar ya, standar jarak aman. Nah, nanti akan dibicarakan, kita obrolkan lagi di sesi selanjutnya. Ya. Tapi sebelumnya untuk Anda simak dulu yang satu ini, jangan kemana-mana. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut lagi ya. Perbincangan kita masih mengenai tips aman semarak kemerdekaan dan promo diskon. Nah, meskipun di sesi ini kita belum
bicarakan mengenai diskon-diskonan lah ya. Nah, di hadapan saya sudah ada kembali hadir Kang Ahmad Imam Arif sebagai TL K3L dan KAM ULP Lembang. Selamat pagi Kang Imam. Selamat pagi Teh. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Berulang tahun lagi kah sekarang? Oh enggak ya? Belum. Masa tiap tahun saya ulang tahun ya? Enggak ya? Kemudian juga ini Lembang aman? Aman. Iya, banyak sudah mulai semarak juga ya? Ya, 17 banyak, Agustus ya? udah masyarakat memasang Menghias-hias. bendera, ya. Iya. Menghias gapuranya, terus masang umbul-umbul di wilayah Oh iya, mereka. iya. Nah, kemudian juga ada Kang Hoirul Anam sebagai TL K3L dan KAM ULP Cimahi Selatan. Aduh, ini rumah aku. Selamat pagi Kang Anam. Pagi Teh. Iya, di Cimsel juga ya, rame ya, udah rame. Ada penduduk juga. Iya, dan ini tadi sempat disinggung juga ya, selain perayaan, kemudian juga menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di tahun ini juga lagi musim anak-anak main layangan ya, tadi sempat disinggung. Betul. Iya, di berbagai wilayah nih kayaknya di Lembang dan juga di Cimahi Selatan juga ya. Iya, Tidak banyak. luput dari anak-anak yang bermain layangan. Oke, nah kita lanjut lagi perbincangan kita masih mengenai tips aman penggunaan listrik, kemudian juga semarak kemerdekaan dan juga ada promo diskon. Tadi sempat disinggung sedikit ya oleh Kang Dimas, katanya sebenarnya untuk menghindari bahaya dari penggunaan listrik sehari-hari ini sebenarnya sudah ada yang namanya jarak aman dari berkegiatan dengan jaringan listrik yang ada di sekitar kita. Boleh disebutkan nggak sih sebetulnya standarnya itu gimana kalau dari rumah misalnya atau dari jalanan, dari sungai gitu, itu sebenarnya gimana standarnya? Boleh? Ya, baik Teh. Ya. Untuk apabila yang masyarakat ingin berkegiatan ataupun beraktivitas, juga harus memastikan jarak amannya Teh terhadap Iya. jaringan listrik PLN ya. Mungkin kalau bisa disampaikan pertama terkait jarak aman terhadap jalan raya. Jalan dulu. Jadi antara jalan raya dengan jaringan PLN ataupun kabelnya itu jarak amannya itu di 6 meter. 6 meter. Jadi dari jalan raya ke kabel itu 6 atas meter kan ya? ke atas, Oh, oke. betul. Kemudian terkait pemukiman lingkungan ataupun yang diganggang mungkin lebih sedikit rendah, dia di 5 meter. Kemudian untuk halaman penduduk ataupun tanah kosong itu sekitar 4 meter. Kemudian balkon rumah ataupun bangunan-bangunannya Nah, tinggi. ini yang punya lantai 2 nih ya. Yang punya balkon, yang punya atap yang dekat dengan jaringan pun juga harus hati-hati. Itu amannya dia di 2,5 meter minimal. Iya. Sebaiknya lebih jauh lagi. Kemudian ini pas musim kemerdekaan nyata ya, terkait pemasangan seperti Umbul-umbul, bendera bendera. ataupun umbul-umbul itu diusahakan menjauhi dari jaringan listrik PLN minimal di 2,5 meter. Iya. Sebaiknya di bawahnya saja. Iya, betul. Biar lebih aman dan lancar acaranya gitu ya. 2,5 meter ya dari 2,5 meter. iya jaraknya. Kemudian terkait atap rumah yang gentengnya Iya. itu amannya di 1 meter. Mhm. Jadi nanti kalau perlu ada perbaikan renovasi atapnya itu masih aman iya gitu iya ya. betul. Ini mempertimbangkan itu ya. Kalau misalnya sekali waktu kita harus Ada yang bocor betulin ataupun genteng apa gitu ya. Jadi Iya. lebih aman 1 meter ataupun 1 lebih. meter ya dikasih jarak. Kemudian untuk jarak aman mungkin antara sungai ataupun danau yang diseberangi oleh jaringan kabel PLN itu amannya di 2 meter juga. 2 meter ya. Karena tidak ada nanti ada yang naik perahu ataupun apa dia aman gitu. Jadi kalau misalnya ada jaringan listrik atau kabel listrik yang agak kendor gitu, nggak menjuntai ke ini ya, Iya, ke air, air. kemudian itu mungkin fungsinya jarak aman tersebut ya. Betul, untuk Oke. menghindari dengan sentuhan ke manusianya gitu. Iya, ke manusia ya. Oke, kemudian juga tadi sempat disinggung juga ya musim layangan sekarang karena cuacanya juga tadi seperti disinggung Kang Dimas katanya kemarau basah gitu ya. Jadi nggak jelas tuh gaje antara kemarau tapi basah ya. Jadi pas lagi nggak ada hujan itu anak-anak langsung pada main layangan. Ini kalau apa namanya bermain layangan ya, terutama karena ternyata di Cililin tadi disebutkan listriknya sempat mati beberapa kali dan sering gitu ya mengalami gangguan. Ini salah satunya adalah penyebabnya layangan. Nah ini boleh nggak sih dikasih tips
aman untuk para orang tua mungkin ya, atau anak-anak gitu? Gimana sih bermain layangan yang aman itu gitu? Oke. Silakan. Baik, PLN menghimbau ya Teh ya kepada masyarakat, bukan untuk melarang nggak boleh main layang-layang ya, tapi alangkah lebih baiknya main layang-layang itu jauh dari jaringan listrik, misal di lapangan terbuka atau di tempat-tempat yang bebas dari jaringan listrik yang ada di sekitar situ. Terus untuk tips amannya yaitu mainlah layangan itu di lapangan, jadi lapangan terbuka tadi jauh dari jaringan listrik, agar ya arku layangan atau layangan itu tidak nyangkut ke jaringan listrik kan, karena arku yang nyangkut di jaringan listrik, di kabel listrik itu bisa menyebabkan padam, terus juga bisa mengalirkan listrik dan bisa tersengat juga apabila main menggunakan kawat gitu. Terus yang kedua, hindari penggunaan benang gelasan dan bahan kawat atau logam. Jadi kan di sini masih banyak juga ya main layangan menggunakan kawat atau benang yang berbahan logam. Nah, kalau saya taunya benang tuh yang itu doang ya, bukan yang biasa tuh yang kenur. Jadi nggak tahu kalau ternyata ada banyak juga yang pakai kawat ya. Jadi banyak juga yang ditemukan di jaringan-jaringan PLN itu kawat yang nyangkut di jaringan listrik gitu ya. Terus yang ketiga, perhatikan panjang dan arah ekor layangan agar tidak menjuntai ke kabel listrik. Jadi kan biasanya ada layangan yang ekornya terlalu panjang gitu. Betul. Itu juga diperhatikan agar tidak mengenai jaringan listrik. Terus jangan panjat tiang atau pohon jika layangan tersangkut di jaringan listrik. Nah, jadi ini khususnya buat anak-anak ya, karena anak-anak juga belum mengerti mengenai bahaya listrik ya. Jadi mungkin ada layangan putus layangan putus mungkin nyangkut di jaringan listrik. Dia biasanya kan buat ngambilnya menggunakan besi atau bambu gitu kan di jaringan. Nah, itu jangan, karena itu juga bisa menyebabkan tersengat aliran listrik, karena membahayakan juga apabila kita memegang kayu atau besi itu mengenai jaringan listrik untuk mengambil layangan. Terus awasi anak-anak saat bermain dan arahkan ke lokasi yang aman. Nah, ini buat orang tua ya, harus selalu mengawasi anak-anaknya apabila ingin bermain layang-layang, minta tolong diingatkan agar jauh dari jaringan listrik. Terus yang selanjutnya, laporkan ke PLN jika melihat layangan tersangkut di kabel melalui PLN Mobile atau kontak center 123. Karena tim dari PLN itu juga setiap harinya patroli melakukan pengamanan arku layangan yang nyangkut di jaringan listrik gitu, untuk mencegah. Arku itu apa ya? Arku itu apa? Kayak sisa kerangka layangan. Kerangka. Iya, betul. Kerangkanya kan dari bambu kayak gitu ya. Terus mungkin ada itu. Nah, itu untuk melakukan pembersihan jaringan agar tidak terjadi pemadaman. Jadi gitu. repot ini teman-teman dari soalnya pada nyangkut biasanya kan sisa-sisanya. Kalau nyangkut hujan, nah itu bisa menyebabkan padam sih. Iya. Nah, terus ini budaya juga ya mungkin di masyarakat, terutama anak-anak. Ini kayaknya lebih puas kalau ngambil layangan putus daripada beli yang baru gitu ya. Kayaknya ada. Iya, betul. Nah, itu di balik budaya itu sepertinya kita harus rajin-rajin mengingatkan ya untuk anak kita sendiri. Kemudian juga mungkin kalau ada anak-anak di lingkungan sekitar kita yang pada main layangan gitu ya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, tapi ada juga yang ingin di online kan katanya, ingin disiarkan langsung ya bertanyanya. Oke, selamat pagi. Halo. Oh, selamat pagi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Aurel di Cimahi. Aurel, selamat pagi Aurel. Ini Aurel kayaknya kalau dari tipe suaranya sepertinya panitia 17-an deh ya. Iya nggak sih? Kok nuduh ya? Gimana Aurel? Mau bertanya ke ini, ada Kang Imam dan juga Kang Anam nih. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, kan 17-an itu kan banyak acara tuh. Terus kalau lagi event nasional gitu, biasanya petugas PLN suka ada yang standby di beberapa titik lapangan gitu nggak? Kalaupun ada, di Cimahi sendiri itu biasanya di mana ya? Karena misalnya nih, amit-amitnya ada kejadian konsleting listrik saat ada event, terus misal pingin melaporkan
lewat PLN Mobile itu caranya gimana? Apa petugasnya langsung datang atau bagaimana? Itu aja. Itu aja ya Aurel. Halo. Ya. Jawabannya boleh didengarkan di radio ya. Ya, siap. Iya, makasih Aurel. Oke. Nah, ini katanya ada petugas PLN nggak yang jagain kalau ada event-event gitu? Kayaknya jadi nambah kerjaannya harus piket. Ada nggak sih tapi sebenarnya? Kalau untuk selain patroli tadi ya? Jadi petugas PLN itu ada 24 jam ya untuk menangani gangguan. Jadi apabila misalnya tadi Teh Aurel ada acara skala nasional atau skala yang gede ya, itu bisa koordinasi ke PLN. Terus apabila ada mengalami konslet gitu atau padam, bisa melaporkan melalui PLN Mobile. Nah, di situ ada menu pengaduan, nanti di input aja keluhannya apa, nanti setelah itu ada notifikasi petugas dan petugas akan langsung datang ke lokasi tersebut untuk melakukan penanganan gangguan tersebut. Ini kalau responnya biasanya cepat ya? Cepat. Kalau misalnya untuk melalui PLN Mobile, call center 123 itu langsung ada notifikasi ke HP petugas dan petugas langsung meluncur ke lokasi. Oh gitu, jadi nggak usah dijagain sama Kang Imam, Kang Anam gitu ya di lapangannya tempat kegiatannya, nggak usah ya nongkrong di situ. Jadi di ini aja, pokoknya kalau ada secepatnya ya. Oke. Nah kemudian ini ada pertanyaan juga yang sudah masuk ini ya ke 085 161 28 0929 dari Kang Rian katanya. Pertanyaannya kalau dari ini ya, ini hampir semua mengenai promo yang ini. Nah tapi secara teknis ya, boleh. Ada yang mau di ini kan juga, bentar. Halo, selamat pagi. Ada yang mau disiarkan langsung katanya pertanyaannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa, di mana? Selamat pagi bapak-bapak dari PLN. Akang loh Teh. Ini kalau lihat, aduh, ini muda-muda. Akang ya. Oh, akang. Maaf akang. Iya, gimana? Dengan siapa? Diana. Diana, Bu. Iya, Bu Diana. Iya, ini saya mau tanya ya, apa namanya, masih seputar listrik tapi keluar dari tema sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya, saya tanya aja. Boleh. Kalau sama Kang Imam sama Kang Anam beres, pokoknya mau nanya apa aja juga dijawab. Silakan. Saya dari tadi ngedengerin, jadi ada satu pertanyaan, terus akhirnya ngedengerin lagi, jadi 2 pertanyaan, jadi 3 pertanyaan. Tambah ngedengerin lagi jadi 4 jadi. boleh disampaikan satu-satu, Bu Diana. Iya, oke. Jadi saya tuh rumah saya ya kan, dulu itu saya bayar listriknya tuh sekitar 250-280 ya kan. Nah kemudian saya pindah, rumah itu kosong, tapi saya masih bayar listriknya gitu. Jadi saya meninggalkan rumah itu, bayar listriknya tuh 170. Padahal dalam kondisi kosong ya. Kosong dan barang sebagian dibawa gitu ke sini gitu ya. Nah itu apakah normal atau apakah tidak normal ya, bayar 170 dalam keadaan rumahnya kosong? Saya bayar aja tiap bulan, makanya sambil bertanya-tanya makanya saya. Tapi kalau kayak lampu-lampunya nyala nggak? Lampu luar gitu. Lampu-lampunya nyala, cuma lampu doang, lampu aja gitu. Cuma lampu aja kan, pompa air kan nggak dinyalain ya selama tidak di situ gitu, cuma lampu doang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi mendengar kebetulan rumah saya juga belum dipagar gitu ya, maksudnya belum dipagar tinggi gitu. Nah tapi ada gardu listrik tuh di depan. Nah itu gardu listriknya gimana, pengen dipagar nih, tapi gimana nutupin aku kumaha tah gitu. Iya agak sulit juga kalau ada petugas yang mau meriksa gardunya gitu.
Ya itu yang kedua, yang ketiga nih, saya kemarin dengar juga di radio ini ada berita ya di online PLN tuh kalau nggak salah lagi diskon untuk pemasangan baru ya, kalau nggak salah sampai bulan Agustus deh. Saya kalau nggak salah tuh, saya cuma dengar selewat aja soalnya. Itu gimana caranya dari PLN Mobile ya kalau nggak salah? Iya. Bukan pasang baru sih, sebetulnya tambah daya ya. Penambahan. Iya, tambah daya. Penambahan ya. Iya. Iya, tambah daya itu. Caranya ya, itu gimana aja. ya? Oke. Iya. Terima kasih ya. Ibu Diana, sehat selalu ya. Oke. Boleh dijawab satu-satu. Ini yang tagihan listriknya katanya 170.000 per bulan. Itu padahal rumahnya kondisinya kosong, cuma lampu aja yang di. Oke, baik. Ini wajar nggak sih? Dengan Bu Diana ya, terkait tagihan rekening listriknya ya Bu ya. Jadi memang untuk rekening listrik itu kan ada 2 kWh ya Bu ya. Pertama itu yang pasca bayar dan prabayar. Yang pasca ini kan dia meskipun dia dipakai ataupun kosong, tetap ada biaya minimalnya Bu. Jadi abondemennya lah istilahnya gitu. Jadi memang ada tagihannya setiap bulan sesuai dengan energi minimum ataupun abondemen itu. Dan jumlahnya itu sesuai dengan daya kontraknya. Jadi nanti pengalinya adalah daya kontrak dikali dengan rupiah listriknya per kWh-nya. Jadi mungkin saran dari kami kalau emang itu kosong dia digunakan, sebaiknya migrasi saja ke prabayar, ke token. Jadi kalau gitu token kan ya. dia nggak ada abondemennya. Iya, betul. Jadi mungkin bisa untuk membantu meringankan dari Bu Diana itu. Kalau yang pasca memang ada abondemennya, dia memang harus tagihannya tiap bulan seperti itu, sesuai dengan daya kontraknya. Iya. Kemudian ini pertanyaan tentang kalau mau bangun rumah, bikin pagar katanya gardu ya. Tapi di posisi pagarnya itu ada gardu katanya. Mungkin di tanahnya Bu Diana itu ada gardu. Ingin bikin pagar di rumahnya. Iya. Itu nggak tahu tuh mana yang duluan ya, telur apa ayam? Nah, itu susah itu. Gardu apa rumahnya gitu. Iya. Kalau dari kami sih terkait gardu kan memang kita mungkin sudah lebih dulu di situ ya Bu ya, untuk pemasangan gardu izin dengan warga setempat juga. Tapi kalau memang nanti ingin pemindahan ataupun penggeseran gardu, bisa melakukan pengajuan ke kantor PLN. Nanti akan ada survei dari tim teknik kita untuk pengecekan, mungkin atau tidaknya dilakukan pemindahan gardunya itu. Iya, tapi jadi sebelumnya mungkin harus diketahui juga ya. Betul, ini gardunya memang udah di posisi yang sesuai atau justru pagarnya yang. Iya, oke. Nah, pertanyaan ketiga katanya untuk yang promo ya. Iya, yang promo. Boleh dijelaskan sekarang apa nanti nih sama rekan-rekan yang di mungkin nanti saja lah ya, biar lebih tuntas gitu. Spill dikit lah. Mungkin promonya dari tanggal 10 sampai 23 Oh Agustus iya, nggak sepanjang bulan Agustus ya, tanggal 10. Mungkin untuk diketahui nih oleh para ibu, kemudian juga untuk warga masyarakat Kota Cimahi, promonya dari tanggal 10 sampai 23 Agustus ya. Jadi cukup panjang lah, 2 minggu ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Oke, dan untuk Anda juga yang mungkin masih punya pertanyaan, silakan disampaikan di 085-161-280929. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, tulus dengan manusia kuat. Nah, kayaknya meskipun kita sekuat apapun, tetap kalau sama listrik kayaknya kalah ya. Bisa aja kesetrum. Seperti yang tadi dibilang katanya, yang main layangan aja itu beresiko untuk bisa kesetrum. Apalagi kalau kita nggak berhati-hati di kegiatan-kegiatan yang lain, terutama yang berdekatan dengan jaringan listrik. Nah, masih di perbincangan mengenai tips aman Semarak Kemerdekaan dan promo diskon bersama rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi. Ini kita hadirkan lagi yang tadi sudah sempat kita umpetin dulu. Ini karena yang paling cantik di hari ini ada Teh Indah Dwi Permatasari sebagai IDP. Iya benar, Indah Dwi Permatasari IDP dari TL Sales dan Retail. Nah, untuk tadi yang kita tema yang kita angkat salah satunya ada promo diskon. Ini kayaknya pas banget kalau kita nanyanya ke Teh Indah ya. Teh Indah, apa kabar?
Siap, baik. Oke, dan ini banyak pertanyaan nih ya yang sudah masuk ke 085161280929 mengenai diskon dan juga promo yang katanya ini salah satunya boleh langsung nggak sih? Ini ada yang nanya soalnya dari Kang siapa nih ya yang sebentar. Mungkin dari itu teh fans saya. Sepertinya sih. Karena nanyanya langsung diskon gitu ya, langsung nanya ke TL Sales dan Retail. TIDP. Kamu ini dari Teh Cherry katanya ya di Cimahi. Saya lihat di IG-nya PLN Cimahi ada diskon buat tambah daya di bulan Agustus ini. Seperti yang tadi disebutkan ya, tanggalnya boleh nanti diingatkan lagi. Kalau diskon untuk pasang baru sebenarnya ada nggak sih? Oke, baik. Selamat pagi, Teh Cherry. Iya. Aduh, mendung-mendung sambil selimutan ya dengar Mix Radio. Untuk pertanyaannya tadi, kalau untuk tambah daya sampai dengan saat ini belum ada promo. Belum ada promo. Untuk yang pasang baru ya? Betul, untuk yang pasang baru itu sampai dengan sekarang belum ada promo. Yang ada promo berjalan saat ini yaitu tambah daya. Nama promonya Energi Kemerdekaan, tambah daya, tambah merdeka. Wow. Diskon tambah daya 50%, mulai dari 4,5 sampai dengan daya akhir di 7.700. Mulai dari tanggal 10 sampai dengan 23 Agustus. Tuh, waktunya panjang, terus juga berlaku buat semua dong ya. Kalau dari 450 untuk sampai yang 7. satu fasa ya, khususnya untuk yang satu fasa mulai dari 4,5 sampai 7.700 gitu. Jadi promonya diskon tambah daya 50%. Oke, nanti mungkin bakal diulas lagi tentang promonya ya, selain pertanyaan dari Teh Cherry tadi. Nah, tapi sebelumnya boleh nggak sih kita ulas lagi ya, ini mengenai masih berkaitan dengan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus ini. Ini kalau kita mungkin sekarang berlomba-lomba gitu ya, pengen paling semarak deh, pokoknya pengen daerahnya juga paling meriah gitu ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih dikasih tips ya untuk masyarakat, untuk good listeners, tips aman untuk merayakan Hari Kemerdekaan nih. Boleh disampaikan oleh Teteh apa oleh Kang Anam? Boleh sama saya aja. Boleh. Baik, mungkin ya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan kita yang ke-80 ya, mari kita semarakan juga di lingkungan sekitar kita. Namun demi menjaga keselamatan bersama, perlu diperhatikan juga terkait pertama mungkin ya jaga jarak aman dengan jaringan listrik PLN, terutama yang memasang umbul-umbul di dekat jalanan-jalanan umum, kemudian bendera-bendera juga pastikan itu ada jarak amannya yang disampaikan di 2,5 meter dari kabel SOTM yang 20 kV tadi itu. Kemudian juga tentukan minimal jarak amannya di 3 meter yang tadi ya, agar aman dan nyaman untuk ada di sekitar lingkungan kitanya. Kemudian juga gunakan bahan yang tidak menghantarkan listrik dan menghindari menggunakan tiang menggunakan logam ataupun kawat di dekat konduktor listrik PLN. Kemudian pemasangan hiasan sebaiknya dilakukan oleh warga dengan pemahaman tentang bahaya listrik. Jadi jangan sampai memasang umbul-umbul ataupun masang hiasan-hiasan ditalikan di kabel listrik gitu. Jadi harus memahami potensi bahaya listrik itu sendiri. Itu pemalas kayaknya, males nyari tali. Harus pakai tali sendiri, pakai benang, baru digantungkan. Betul. Jangan sampai numpang di kabel listrik, itu berbahaya sekali. Nah, mungkin itu sih terkait tips untuk aman dalam semarak kemerdekaan kita ke-80 ini. Oke. Nah, Teh Indah, kalau kita balik lagi ke promo diskon tadi ya. Ini kalau kan berlakunya dari yang satu fasa ya, 450 sampai 7.000 sekian. 7.700. Nah, ini ada syarat dan ketentuannya yang lain nggak sih untuk promo diskon ini? Oke, baik Teh. Untuk good listener semua, itu ya nama panggilannya. Iya, betul. Baik, tadi juga sambil jawab pertanyaan dari Bu Diana ya tadi ya, yang nanya syaratnya apa sih gitu ya untuk promo Energi Kemerdekaan ini.
Yang pertama, periodenya itu mulai dari 10 sampai 23 Agustus 2025. Ya. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya konsumen tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA sampai 5.500 tambah daya hingga 7.700 VA terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Agustus 2024. Sepertinya tadi sudah ada yang nanya ya, bisa nggak sih yang dari ini Mei ada, gitu ya? Ada Kang Bian nih ya di Cimahi katanya kalau mau ikutan promo tambah daya itu kalau baru berjalan di bulan kelima ini boleh nggak sih? Kalau misalnya untuk di tahun 2025 ini jadi pelanggan untuk promo ini dengan ketentuan tadi sepertinya belum bisa gitu ya. Karena syaratnya sebelum 1 Agustus 2024. Oke. Gitu. Kemudian ketentuan berikutnya melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain. Iya. Gitu ya. Terus syarat transaksi. Nah, tadi kan ada yang nanya juga ya kalau nggak salah saya mau promo tapi e-vouchernya nggak ada. Iya, ini gitu ada pertanyaan ya. Tadi di off air saya sempat sampaikan. Ini ada pertanyaan yang masuk nih dari Kang Tito katanya di Cimahi, cara dapetin e-voucher diskon ini gimana ya? Soalnya di PLN Mobile saya e-vouchernya belum keluar. Oke. Kang Tito, biar e-vouchernya keluar, caranya cukup melakukan minimal 1 kali transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan via aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Jadi kalau Tito vouchernya belum keluar, yuk transaksi dulu di aplikasi New PLN Mobile-nya, nanti akan otomatis generate vouchernya. Oke. Gitu. Kalau beli token 20.000 doang gitu. Boleh ya, pokoknya boleh transaksi banget. ya. Pokoknya transaksi di situ gitu ya. Nanti generate vouchernya akan otomatis masuk ke akun PLN Mobile-nya Kang Tito. Halo Kang Tito. Halo juga. Nanti disampaikan loh ya. Kang Tito pasti lagi dengerin nih. Karena tadi nggak mau di on airin sih ya, padahal gitu, langsung malu-malu ya. Biar langsung nih sama Teh IDP-nya berkomunikasi langsung. Nah, ini ada pertanyaan lain nih Teh. Ini katanya dari Kang Rian di Cimahi juga kayaknya kalau nambah daya itu ya ikut promo mungkin ya. Kalau token yang sebelumnya saldo gitu ya, saldo token yang sebelumnya bakal hangus nggak sih katanya? Baik, Kang Rian tidak perlu khawatir, tidak perlu galau, tidak perlu bimbang bahwa sisa token dari yang pernah dientrikan sebelumnya itu tidak akan hangus. Itu nanti akan terakumulasi ketika sudah dilakukan penambahan daya. Jadi jangan lupa nanti ketika ada petugas penambah pengganti MCB ketika melakukan tambah daya di rumahnya, itu biasanya akan dicatat gitu, dicatat sisa tokennya berapa dan itu akan masuk ke yang setelahnya. Nanti dicek aja ya ke petugasnya. Betul. Oke, ini pengen disapa juga kayaknya nih Kang Rian. Kang Rian halo, gitu ya. Kang Rian. Oke. Kemudian ini kalau tadi tokennya hangus apa enggak? Kalau ini Teh Anggi nanya juga katanya kalau udah sebelumnya merupakan pelanggan dengan golongan subsidi 900 watt. Nah, kalau tambah daya jadi 1.300 watt, subsidinya dicabutkah atau gimana? Nah, ini sekalian edukasi aja ya. Daya 900 itu ada 2. Ada yang bersubsidi dan ada yang tidak. Iya. Jadi bisa dicek dulu di rekeningnya atau misalnya apabila sudah download aplikasi New PLN Mobile, di situ bisa dientrikan nomor ID pelanggannya atau nomor meternya, itu akan nampak tarifnya itu R1 atau R1M. Gitu ya. Iya. Kalau R1 dia artinya bersubsidi. Tapi apabila R1M artinya dia daya 900 yang tidak bersubsidi. R1 mampu kali ya. Gitu. Oh gitu. M-nya mampu ya. Mampu kali ya. Jadi apabila tambah daya ke 1.300 ke atas itu sudah kami pastikan
sudah tidak bersubsidi lagi karena yang 900 pun itu ada 2 jenis ya. Nah, jadi yang subsidi dan enggak. Boleh Teh Anggi dicek dulu 900 wattnya bersubsidi atau enggak. Oh, tapi tadi katanya subsidi ya. Dan kalau 1300 udah pasti enggak bersubsidi ya. Oke, kemudian yang tadi sudah dibacakan semua kayaknya ya pertanyaannya. Kemudian juga boleh mungkin disampaikan kembali sebagai ini nggak kerasa ya udah tinggal beberapa langkah lagi. Teh, ada tambahan nggak sih untuk good listeners ya sebelum kita menutup acara ini? Teteh juga mungkin bisa nambahin untuk terutama para orang tua nih ya, dalam penggunaan, nggak cuma orang tua sih, untuk semua masyarakat Cimahi yang akan berkegiatan yang berhubungan dengan penggunaan listrik ya dalam rangka menyambut kemerdekaan RI ini yang ke-80. Ini kalau misalnya yang paling harus kita waspadai kalau kita ingin berkegiatan terutama di luar ruangan, itu yang harus kita waspadai apa sih Teh? Karena sekarang pasti menyambut kemerdekaan ini acaranya banyak banget ya, outdoor ya, betul banyak. Dan tentunya PLN juga ingin menyemarakan gitu ya, seperti kita di sini nih, udah semarak sekali. Mungkin kalau good listeners bisa lihat di sini gitu ya, merah putih banget. Dan dengan promo energi kemerdekaan ini pun kita salah satunya ingin menyemarakan kemerdekaan. Tapi jangan lupa kita harus tetap mewaspadai gitu ya terhadap semua kegiatan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari K3L UP3 Cimahi, harus jaga jarak aman gitu ya. Kemudian maraknya umbul-umbul itu hati-hati, selain akan menyebabkan gangguan dan tentunya padam, nanti kegiatannya juga jadi terganggu gitu kan. Dan bahayanya lagi kalau sampai tersengat gitu ya. Jadi intinya ketika ada akan berkegiatan dan misalnya sekiranya berpotensi untuk ada potensi bahaya, bisa langsung berkomunikasi dengan PLN. Tentunya biar nggak ribet lewat aplikasi New PLN Mobile. Gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan mungkin sebagai penutup juga di perbincangan kita kali ini mengenai tips aman semarak kemerdekaan dan juga promo diskon. Ini ada PLN Mobile loh gitu ya, kita ingatkan lagi. Dan mungkin sebagai penutup silahkan disampaikan untuk masyarakat Kota Cimahi, untuk good listeners, untuk para orang tua, anak-anak dan siapapun di Kota Cimahi ini, silahkan disampaikan Teh sebagai penutup. Oke, terima kasih. Duh, cepet banget nih, padahal saya masih betah. Good listeners sekalian, apabila masyarakat mengetahui keadaan yang membahayakan ataupun membutuhkan bantuan layanan kepada PLN gitu ya, seperti contohnya ingin mengadukan ada tiang miring, kawat listrik menggantung, atau ada cabang ranting pohon, pencurian listrik dan lain-lain, itu bisa tentunya menghubungi call center 123, Instagram PLN Cimahi, dan yang paling sekarang mudah sekali yaitu lewat aplikasi New PLN Mobile. Tidak perlu khawatir, petugas layanan PLN siap memberikan layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa dipungut biaya. Jangan lupa untuk mendownload dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jangan lupa membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Jangan menggunakan listrik secara ilegal. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN dengan meminta bayaran dan pungutan biaya atas pelayanan. Satu lagi, jangan lupa, yuk mumpung promonya masih berlaku, cuman sampai 23 Agustus aja, download aplikasi New PLN Mobile dan ikuti promo energi kemerdekaan, tambah daya, tambah merdeka. Terima kasih. Terima kasih banget Teh Indah atas penjelasannya, kemudian juga ngabibita gitu ya buat ibu-ibu semua untuk ayo tambah daya dong, mumpung ada promonya ya di 10 sampai 23 Agustus di bulan ini. Oke, dan terima kasih perbincangannya sangat menarik, kemudian juga terutama
ngabibita tadi ya. Tapi nggak perlu khawatir karena kita di sini terbatas oleh waktu. Good listener semua, jangan lupa download aplikasi New PLN Mobile. Semua informasi terkait PLN dan promo-promonya semua ada di situ. Termasuk simulasi biaya. Oh iya. Simulasi biayanya semua ada di situ gitu ya. Jadi nggak akan terkaget-kaget ya, bakal ngeluarin uang berapa? Malah kaget, kejutan. Kejutan kok cuma segini. Benar banget. Iya, betul. Oke, dan terima kasih kehadirannya sekali lagi di studio yang tadi sudah di sesi sebelumnya ada Kang Demi, kemudian Kang Dimas juga terima kasih ya kehadirannya, dan jangan kapok, nanti kita undang lagi untuk ngobrol di sini. Kemudian juga ada Kang Imam, ada Kang Anam juga, terima kasih kehadirannya, dan terutama ini yang paling cantik Teh IDP, Teh Indah Dwi Permatasari. Kita nantikan lagi. Kamu hipnotis aku. Kan IDP-nya udah hilang tuh ya. Iya, masih ada di sini. Aduh. Dan untuk Anda juga good listeners yang sudah simak perbincangan kita dari awal sampai dengan akhir ini, terima kasih untuk kebersamaannya, dan untuk perbincangan kita kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.